Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya ini pertemuan pertama ya, adik-adik, kalau Ibu lihat RPS-nya itu review mengenai statistika 1. Jadi karena nanti di semester 4 ini kan statistika 2 ada tentang uji statistika lagi, adik-adik. Nah, kemarin itu kan kita ada uji satu arah, ya kan? Ada uji dua arah. Nah, itu juga nanti dibahas kembali. Nah, itu dia, makanya review kembali ke statistika 1. Nah, apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama di statistika 1? Yang pertama ada jenis-jenis statistika ya, deskriptif dan induktif. Kalau Ibu baca kembali ya, ini bukan induktif. Apa? Inferensia. Statistika inferensia. Tapi sama aja sih. Dia membahas mengenai teori pendugaan, uji hipotesa ya, hipotesis, kemudian regresi, korelasi, statistik non parametrik. Nah, pokoknya mengenai teoritis dari statistik. Kalau deskriptif ini yang hitung-hitungan, adik-adik. Menyajikan data dalam bentuk apa itu? Diagram batang, garis ya kan. Terus ada histogram, ada ogive. Terus ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ada min, median, dan modus. Penyebaran ada kemarin apa? Kuartil, desil, dan persentil. Terus ada angka indeks, ada peramalan. Ini mereview kembali ya, mengingat kembali, melihat kembali yang di semester 3. Nah, ada juga untuk kita pelajari nanti populasi dan sampel. Kalau populasi dia yang menjadi objek, sebagian besar objek yang akan diteliti. Ya. Atau benda atau ukuran yang menjadi perhatian, yang akan diproses atau diolah datanya. Sedangkan sampel bagian dari populasi yang ya, yang akan diuji, yang akan dihitung gitu ya. Nah, nanti pada perhitungan sampel simbolnya N kecil, ini sudah ya dari populasi dia nanti N besar. Ya, di-mute-kan sebentar ya supaya perekamannya bagus. Ini kalau Zoom Ibu rekam, tapi nanti kalau nggak Zoom kan kita perekamannya yang Zoom 5 saja. 1, 4, 7, 9, 12, dan 15. Nah, selebihnya nanti Ibu buat video saja ya. Seperti biasa pakai link YouTube. Nanti adik-adik buka di link YouTube-nya, tapi Ibu upload juga di e-learning. Ini tetap ada di e-learning juga. Gitu ya. Nah, jenis-jenis data yang kemarin juga ada kita bahas ya. Ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dia tidak angka, jenis kelamin misalnya perempuan laki-laki ya kan, perempuan angka 1, laki-laki angka 2 misalnya. Terus warna, dan tidak mungkin dia dibuat angka ya. Asal suku juga. Terus kuantitatif ada discrete dan continue. Discrete data yang angka yang bulat, bilangan bulat. Jumlah mobil, staf, dan TV. Data continue dia boleh berupa bilangan pecahan atau desimal. Ya kan, ini sudah kita bahas di semester sebelumnya, semester 3. Nah, data continue biasanya dipakai sebaran normal ya kan, atau Q kuadrat. Discrete juga ada. Nah, ini pakai sebaran Q kuadrat, ada yang continue. Ini kosong. Ini dihapus saja ya, Dedek. Tadi ngeditnya nggak saya hapus. Ini juga hapus saja. Nah, ya. Berikut, nah ini pertemuan kedua yang semester lalu, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Masih ingat nih adik-adik, pakai aturan Stargast, mencari kelasnya dulu ya, banyak kelas, 1 ditambah 3,3 logaritma N, dengan N banyak data, kemudian tentukan lebar kelas atau C, yaitu range, dibagi dengan banyak kelas. Range-nya tadi adalah jangkauan data, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, ini sudah pernah juga kita pakai ya. Kemudian ini lanjutan untuk tabel distribusi frekuensi. Pakai nilai tengah, ada frekuensinya.
Ada juga pakai Turus ya, Turus untuk menentukan banyak data pada selang atau klaster tertentu. Nah, untuk penyajian data ada tabel, ada data kelompok, ada data berbobot atau data tunggal. Ini juga sudah kemarin. Kemudian data disajikan dalam bentuk grafik atau diagram, bisa piktogram, atau diagram garis, atau diagram lingkaran. Terus yang kita pelajari lagi waktu di semester 3 ada ukuran pemusatan. Rata-rata hitung atau min, median, dan modus. Ya kan, untuk rata-rata ukur harmonis tidak kita bahas ya, Dede. Untuk tambahan ilmu pengetahuan baru. Nah, ini juga ada ukuran penyebaran tadi, kuartil, desil, dan persentil. Ini jangan dilupakan ya, Dede. Cara mencari kuartil ketiga, misalnya gimana. Kan ada rumusnya. Terus desil per sepuluhan data, persentil per seratusan data, kuartil per empatan data. Nah, ini sudah ya. Terus ada, ini apa ya? Ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, satu lagi apa? Variabilitas. Pengukuran variabilitas, Bu. Variabilitas. Ya kan? Iya, Bu. Nah, variabilitas data ada, dispersi ada, kemiringan dan keloncingan. Tapi kita nggak semua ya, ada rumus-rumusnya kemarin. Simpangan kuartil, standar deviasi ya, varians, ragam. Nah, ya, ragam juga ada. Ragam itu ragam itu varians. Simpangan rata-rata akar dari ragam. Ya kan? Nah, dilihat lagi lah rumus ini yang berkaitan jangkauan atau range, tadi sudah nilai maksimum kurang minimum. Ada simpangan kuartil, ada simpangan antar kuartil. Ada Q3 kurang Q1. Ini rumusnya Q3 kurang Q1. Simpangan interkuartil atau antar kuartil dia setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, kita ngulang sedikit ya kan. Karena yang akan dibahas di semester 4 itu ini ada nanti hipotesis. Ini kemarin juga sudah ada galat error tipe 1 dan galat atau error tipe 2. Pada hipotesis ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif atau H1 atau HA, ya kan? Hipotesis 0 dia H0. Ini juga sudah. Cuma di ujian nggak ada ya Ibu bikin ya, Dede. Ini nggak ada. Karena lanjutannya memang di semester 4 ini dia. Karena waktu semester 3 kan yang keluar itu sampai regresi ya kan? Regresi korelasi. Itu yang keluar. Uji hipotesis belum ada Ibu keluarkan ya. Kalau nggak salah nggak ada. Ya kan? Yang masih ingat apanya? Soal ujiannya. Nah, di semester ini baru ada nanti. Karena memang fokusnya di semester ini. Nah, kemudian ada uji satu sisi dan uji dua sisi. Uji satu sisi kalau tanda tanda atau operator yang digunakan pakai lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan untuk dua arah dia pakai tidak sama dengan ya. H0-nya bisa sama dengan ya, ini juga H0-nya sama dengan. Kalau dua sisi dia HA-nya itu pakai operator tidak sama dengan. Ini berlaku tail kiri dan tail kanan. Tail masih ingat ya dari ekor. Ya, uji dua arah. Nah, kalau uji satu arah dia pakai tanda lebih besar atau tanda lebih kecil untuk hipotesis alternatif. Sedangkan untuk H0 sama, dia pakai tanda sama dengan. Nah, definisi kurva normal juga ada kemarin ini ya. Kurva normal. Kemudian juga kita masuk di probabilitas atau peluang. Nah, yaitu menentukan seberapa sering peristiwa itu akan terjadi. Peristiwa ini ya, Dede. Peluang suatu kejadian di antara ruang sampel yang ada. Misalnya kejadian lemparan dadu ya kan, itu juga ke situ juga begini. Lemparan mata uang. Kalau mata dadu dia ada 6.
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau 2 dadu, ya ditulislah ya 1,2 gitu ya. Dadu 1 dia matanya 1, dadu 2 dia matanya 2. Kalau 3,4 berarti 3 untuk mata dadu 1, 4 untuk mata dadu 2. Nah, ruang sampel untuk 2 dadu kan 36, ya kan? Kalau ruang sampel dadu 1 buah dadu yang setimpal itu 6 ruang saja. Probabilitas yaitu besarnya peristiwa yang akan kita hitung dibagi dengan ruang sampel yang tersedia. Itu sudah ya. PA sama dengan NA per NS. Itu udah yang lalu. Udah kita. Nah ini, N per N besar. Atau PA NA per NS. Nggak ada pula ditulis dia. Di slide yang sebelumnya itu ada ya. Nah, ini beberapa sifat untuk probability, yaitu peluang suatu kejadian A, 1 dikurangi peluang komplement dari A. Ini kan A komplement. Nah, kenapa 1? Karena peluang A ditambah peluang komplementnya adalah 1. Dan peluang itu paling besar nilainya 1 atau 100%. Paling kecil dia 0. Nah, sehingga peluang itu terletak antara 0 dan 1. Tidak pernah dia bernilai negatif dan tidak pernah lebih dari 1. Ini udah pernah juga. Nah, ini kan peluang itu terletak antara 0 dan 1. Ya, kecil sama dengan PA, 0 kecil sama dengan PA, atau PA besar sama dengan 0, PA kecil sama dengan 1. Terus PS ini ruang sampel ya, Dedek. Ruang sampel atau ruang semesta, yaitu 1, ruang A ditambah peluang komplement dari A. Kemudian ada juga kita pelajari mengenai taksiran. Taksiran ada 2, titik dan interval, ya kan? Point estimation dan interval estimation. Terus ada teori penarikan contoh atau teori sampling. Nah, ada 2, probability sampling dan non-probability sampling. Ini ada 6 kalau nggak salah Ibu ya. Dibagi lagi. Enggak terlalu kita ini karena ini teori-teori aja. Statistika yang secara khusus dia ngitung uji hipotesis itu ya. Ke situ dia pergi ininya. Poin utamanya ke situ. Jadi yang ada definisi ini tambahan pengetahuan saja. Terus ada variabilitas, statistik atau kesalahan sampel atau error ya. Ini kan ada nih. Ada dibacalah definisinya. Ada kesalahan generalisasi karena adanya kesalahan sampling. Nah, ini yang kita ujiankan. Ya kan? Ada regresi linear sederhana, mencari nilai B-nya dulu. Setelah B diperoleh, cari nilai koefisien konstanta A. B ini koefisien dari X. Nah, kemudian ada lagi ini stat non-par ya, statistika non parametrik, distribusi normal, data interval dan rasio. Kemudian untuk non parametrik ada bebas dan kontinu. Nah, ini untuk yang uji azan ya. Uji binom, terus ada uji Q kuadrat juga sudah, sama uji RAN. Review saja ya. Jadi nggak terlalu banyak. Saya ambil gambarnya dulu, Adik-adik. Habis cuma baca aja. Tidak tidak ada hitung-hitungan. Minggu depan kita SPSS. Jadi ada tugasnya nanti saya buat praktikum, Adik-adik. Tapi praktikum sendiri-sendiri. Adik-adik carilah instalan untuk SPSS. Atau satu orang boleh menginstal satu laptop dipakai bersama atau kerja kelompok terserah lah ya. Ada diatur sendiri lah itu. Cuma ngumpulnya per orang. Saya nggak mau ngumpul per kelompok. Ada ketidakseimbangan di situ. Sebentar azan ya.
Oke, adik-adik. Rana Nasution ada masuk? Ada ikut Zoom? Oh, ada. Ini di portal Ibu nama Rana nggak ada ya? Semester lalu ada ya kan adik-adik? Mungkin coba konfirmasi ke BAK Rana. Ada Rana Nasution? Rana. Oh, itu nggak ada gambarnya. Tapi, oh ya ini. Rana Nasution ini di portal Ibu namamu nggak ada ya? Harusnya kan ada ya, semester lalu kan ada. Mungkin ada kendala di waktu KRS atau entah kayak mana lah ya. Konfirmasi ke BAK dulu Rana. Supaya muncul namanya di portal dosen. Oke ya. Rana Nasution yang 2041000033 ya, nggak ada. Di portal Ibu namamu nggak tercantum. Belum ada di portal. Oke. Kemarin ada juga yang gitu ya, Dedek. Ternyata ini ada yang kurang gitu di KRS. Oke, nanti Ibu kabar lagi yang namanya tidak ada ya. Sementara itu
Untuk pertanyaan adik-adik, lanjut di e-learning saja ya, di forum diskusi kita. Atau ada yang mau ditanyakan sekilas mengenai penjelasan tadi? Itu kan sudah pernah kita pelajari ya kan? Review ulang saja itu, ingat-ingat apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama di semester 3. Yang intinya untuk semester 4 nanti ada uji hipotesis. Tapi setelah UTS atau kayak mana ya? Ada itu nanti uji hipotesis. Terus pertemuan kedua minggu depan mengenai SPSS, ya kan? Adik-adik usahakanlah bisa atau ada yang terinstall di laptopnya SPSS ya. Kayak gini, sebentar saya tutup. Saya screen dulu. Nggak bisa pula ya, Blackboard nggak mau, iPhone nggak mau, Advance nggak mau, screen, portal nggak bisa pula. Sebentar ya, bisa nggak di share screen? Ibu maunya nampilkan ini juga, ya. Ini loh. Oh ini IBM Statistik SPSS 22. Bisa nggak ya? Sebentar saya klik dulu ya. Mau tahu bisa terbuka. Adik-adik sebelumnya pernah dengar SPSS? Sudah, Software Bu. SPSS pernah ya? Dia mirip Excel, cuma lebih detail. Kalaupun kita mau pakai regresi bisa Excel. Di SPSS dia lebih lengkap ya. Terus di SPSS ini untuk uji hipotesisnya atau uji parametrik dia lebih baik, lebih bagus lah, lebih detail istilahnya dibanding Excel, ya kan. Terus kalau kita menghitung regresi, koefisien regresi sama konstanta itu dia lebih angkanya lebih detail lagi, errornya lebih kecil ya, dibanding kita menggunakan Excel ya. Nah ini sedang terbuka SPSS-nya, jadi boleh usahakan lah ya ada di kelas itu yang bisa terinstall, karena tugasnya nanti mengumpulkan printan dari SPSS. Nanti saya kirimkan juga panduannya di semester di pertemuan 2. Ntar lagi loading ya. Ini bukanya lama enggak? Bu, mau nanya Bu, yang kalau misalkan kita install SPSS itu kita installnya free atau berbayar ya Bu? Ibu kemarin beli kaset instalan di dekat apa ini? Unimed, dekat Unimed. Saya cari SPSS, ada yang 22, 23 sama 25. Ibu coba install yang 25 terlalu berat ya. Spek laptopnya nggak cukup ya. Terus ibu install lagi yang 23. Terinstall tapi dia nggak jalan juga. Speknya mungkin nggak cukup juga. Terakhir ibu install lah yang 22 baru dia jalan. Nah, bisa dibeli ya Dede. Carilah kaset ini. Dia kan KW ya, 10.000 paling. Nah, terakhir waktu itu kita masih tatap muka. Jadi mahasiswa ibu pinjam. Tahun berapa ya? 2020. Kita kapan kok apa? Sudah daring. 2020 ya, 2019 yang genap. Nah, pinjamkanlah 5 kali install, ke-6-nya dia nggak bisa install lagi. Nah, itulah. Nggak tahu entah kenapa gitu. Jadi kok dapat dicari ya kaset yang install, atau ada toko yang install SPSS langsung kan? Di USU kan ada itu dekat USU di Pajus. Kalau Dedek mau ya, ke USU kan agak jauh juga itu. Atau dekat UMSU atau ada install yang SPSS boleh. Atau warnet yang ada instalan SPSS. Intinya harus ada lah ya, karena kan kita belajar statistika 2. Dan nanti di penelitian kalau mau pakai SPSS itu rata-rata ya penelitian mahasiswa kan dia pakai statistika. Nah, ya. Pakai uji T, uji F itu udah biasa, udah dipakai orang dimanapun penelitiannya. Ya, jadi sudah umum yang SPSS ini. Coba ya, saya share gambarnya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini.
Nah, yang ini dia. Nampak adik-adik gambarnya? Nampak, Bu. Nampak ya? Nah, ini SPSS 22. Nah, ya. Nanti kita buat data view-nya dulu. Di sini variabelnya apa ini? Dikeluarin dulu. Variabel view-nya. Ini kita isi dulu apa yang mau dibuat variabelnya, tipenya apa, desimalnya berapa, value-nya berapa. Dia sudah ada pengaturan awal. Sedangkan kalau Excel, dia diformatkan. Ada format, ada number, ada alignment, ada border, ada apa di situ. Ya. Ada mer and apa itu yang merge menggabungkan dua spasi. Nah, kalau di Excel. Kalau di SPSS dia lebih apa ya? Mahasiswa. Lebih detail dia dan bisa diprogram. Itu numerik misalnya gini ya, data view. Nah, gini. Mahasiswa misalnya namanya Andi. Nah, gini ya, var-nya apa misalnya gitu. Nilai apa gitu kan. Nah, bisa diisi nanti ada. Oke, panduannya di pertemuan 2. Nah, itu sekilas saja tampilannya. Oke, adik-adik. Jadi SPSS itu diinstal di laptop yang punya laptop spek besar ya. Bisa install dan makin kecil tipe SPSS-nya, dia memori yang dipakai juga makin kecil kalau saya lihat. Tipe 22, 23 dia nggak jalan, 25 dia nggak bisa. Ini Win 10. Win 10. Memori berapa nggak tahu. Oke ya, itu saja untuk pertemuan berikut. Untuk pertanyaan lebih lanjut di forum diskusi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan keluar dulu, Dek. Saya mau screen yang ikut. Baik, Bu. Ya, biar ada ini ya. Apa istilahnya itu? Tertinggal ya, siapa-siapa yang ikut. Oh ya, di HP bisa ya, Dede? Ya nggak apa-apa, silakan lah. Tapi ragu saya. Di HP itu sama nggak tampilannya sama di laptop? Nah, kurang tahu juga kan. Ini si Mark Zuckerberg. Apa itu? Zoom. Mari. Ini. Itu foto profil Bu Polri apa? Smart itu. Oke. Iya. Udah ya, boleh tinggalkan Zoom. Jangan lupa isi forum diskusinya. Ini nggak bisa keluar saya Dede. Entah kenapa kayak gini. Mau mulai Zoom tadi gini juga. Ya Dede silakan yang mau keluar Zoom dibolehkan ya. Jangan lupa isi forum diskusinya. Terima kasih. Izin live ya, Bu. Boleh, silakan.
Oke.